Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nirmala Putri dengan NIM C1B021051 dari program studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjabarkan tugas kewarganegaraan yang saya ambil dengan tema Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Yang pertama, pengertian Rule of Law. Rule of law adalah istilah asing yang sering digunakan di kalangan masyarakat kita. Istilah ini cukup populer dan bahkan tidak jarang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan penegakan hukum, supremasi hukum, atau perlindungan hak asasi manusia. Karena itu, istilah rule of law tidak hanya dikenal di kalangan hukum saja, tetapi juga di kalangan masyarakat luas. Ada yang memberikan pengertian rule of law itu sebagai kekuasaan hukum, supremasi hukum, sebagai lawan dari kekuasaan perorangan atau golongan subjek. Dalam penegakan rule of law, maka yang biasa dipakai adalah rule of law dalam arti hakiki. Rule of law dalam arti hakiki menyangkut ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk. Tetapi karena di sini kita berbicara masalah keadilan, maka tidak mungkin mencapai suatu perumusan tentang rule of law yang berlaku universal, karena keadilan pun merupakan suatu pengertian yang relatif. Suatu yang dirasakan adil oleh suatu masyarakat atau bangsa belum tentu dirasakan adil oleh masyarakat atau bangsa lainnya. Itu sebabnya lebih baik kita menjauhkan diri dari perdebatan makna adil secara generalis. Bahkan makna adil secara netral pun tidak mungkin diajukan secara memuaskan bagi seluruh kelompok masyarakat. Tidak hanya tempat atau masyarakat yang membuat suatu istilah mempunyai arti yang berbeda, tetapi juga waktu. Menurut Friedman, pengertian rule of law di masa rasionalisme abad ke-18 berbeda dengan abad ke-19 dan berbeda pula dengan pengertian rule of law pada masa sekarang ini. Tetapi menurut Sunarjati Hartono sendiri, inti dari rule of law masih tetap sama, yaitu bahwa rule of law harus menjamin apa saja yang oleh masyarakat yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Keadilan sosial meliputi berbagai bidang, antara lain sosial ekonomi, politik, dan budaya. Menurut Ismail Sani, istilah rule of law sebagai yang didefinisikan dan ditafsirkan oleh International Communication of Jurists mencoba untuk menekankan bahwa kapasitas hukum sejak tidak cukup dan konsepsi yang lebih luas mengenai aspek yang lebih vital. Adanya perlindungan hak-hak individual yang tegas di dalam konsepsi rule of law telah membuat beberapa pakar hukum Indonesia merasa keberatan terhadap konsepsi rule of law. Dalam hal ini, tidak hanya beberapa orang pakar hukum Indonesia merasa kurang sesuai dengan konsepsi rule of law terjadi, ada juga pakar hukum dari negara-negara berkembang lainnya. Negara yang menganut sistem rule of law yang harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas terutama dalam pelaksanaannya. Albert Van Dissay memperkenalkan istilah the rule of law yang secara sederhana diartikan sebagai suatu keteraturan hukum. Terdapat 3 unsur yang fundamental dalam rule of law, yaitu yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seorang hanya boleh dihukum jikalau memang melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini berlaku baik masyarakat biasa maupun pejabat negara. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang secara keputusan-keputusan pengadilan. The rule of law dan HAM. Apabila berbicara tentang rule of law di dalam hukum Indonesia, maka perlu dilihat tujuan yang terkandung di dalam kaidah hukum Indonesia. Karena dengan adanya kaidah hukum yang mempunyai tujuan yang jelas akan dapat membawa kepada kapasitas hukum dan apa yang merupakan
hukum dapat diketahui dengan jelas. Tujuan hukum yang terutama adalah untuk mengatur hubungan sesama manusia di dalam pergaulan hukum yang akhirnya mencapai ketertiban dan kedamaian di dalam pergaulan masyarakat. Masyarakat harus mengetahui tentang adanya kepastian hukum dan apa yang merupakan kewajiban serta hak-haknya. Begitu pula masyarakat harus mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, masyarakat akan dapat mempertahankan haknya apabila ada ancaman terhadap hak tersebut. Untuk melindungi HAM, maka diperlukan badan peradilan yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang kehakiman. Badan peradilan inilah yang melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum di dalam praktek. Peranan dan perilaku aparat pelaksanaan dari badan peradilan akan sangat menentukan apakah suatu kaidah hukum akan memberikan keadilan atau tidak. Adapun rincian hak-hak asasi manusia dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah pasal 28A sampai dengan 28J. Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia, pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Antara lain, sejak kekuasaan rezim Soeharto telah dibentuk Komnas HAM walaupun pelaksanaannya belum optimal. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut terdiri dari 105 pasal yang meliputi berbagai macam hukum tentang hak asasi, perlindungan hak asasi, pembatasan terhadap kewarganegaraan, pemerintahan, serta Komnas HAM yang merupakan kelembagaan pelaksanaan atas perlindungan hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia tersebut meliputi yang pertama, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri dan hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan dan hak turut serta dalam pemerintahan, dan yang terakhir yaitu hak wanita dan hak anak. Jika ada yang berpendapat bahwa Undang-Undang 1945 tidak ataupun kurang menjamin HAM ini adalah pendapat yang keliru. Karena kenapa? Apabila diteliti dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 cukup banyak memperhatikan dan menjamin HAM. Dalam alinea pertama dari pembukaan disebutkan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hal ini merupakan tanda adanya pengakuan terhadap kemerdekaan, pri kemanusiaan dan pri keadilan bagi suatu bangsa dan tidak ada keeksploitasi antar sesama manusia. Dalam alinea kedua, kembali diulang pengakuan terhadap kemerdekaan dan keadilan. Pada alinea ketiga diakui adanya kehidupan kebangsaan yang bebas. Pada alinea keempat dikemukakan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Apabila diperhatikan keempat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan tersebut, pada pokok pikiran yang pertama, suatu negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga, negara berkedaulatan rakyat. Ini adalah salah satu ciri diakuinya hak asasi karena yang memegang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Pokok pikiran yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini membuktikan diakuinya agama dan norma moral yang tinggi di mana harkat dan martabat Indonesia mendapat tempat yang layak. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Selain itu, pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang meliputi yang pertama,
persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. Pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi manusia. Pasal 17 ayat 2. Yang ketiga, kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28. Yang keempat, kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agama. Pasal 29 ayat 2. Yang kelima, hak-hak untuk bela negara termasuk kewajibannya. Pasal 30. Yang keenam, hak untuk memperoleh pengajaran. Pasal 31 ayat 1. Dan yang ketujuh, hak dan kewajiban negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun material tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dengan suatu undang-undang, terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan umum hidup bersama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.